Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niloh Eni Nopiari, absen 3, kelas PGSDA Bangli, semester 4. Di sini saya membuat video singkat tentang cara pengelolaan, menganalisis, pengadministrasian, dan pelaporan hasil pengukuran dan penilaian. Seperti yang contoh saya buat, yaitu Susan kelas 1B semester ganjil dengan nilai sikap spiritual predikat B. Deskripsi memiliki sikap spiritual baik, antara lain konsisten dalam bersyukur ketika menghasilkan sesuatu pekerjaan, menjalankan ibadah, memberi salam, bersyukur sebagai bangsa Indonesia, dan menghormati orang tua. Untuk nilai sikap sosial mendapatkan predikat baik, deskripsinya memiliki sikap sosial baik, antara lain konsisten dalam bertanggung jawab, percaya diri, santun, peduli, disiplin, dan jujur. Dalam menganalisis penilaian pengetahuan, mata pelajaran PPKN KD 3.2 diwakili oleh nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan mata pelajaran Indonesia KD 3.3 diwakili oleh nomor soal 8, 9, 10, dan 11. Dan sedangkan mata pelajaran PJOK KD 3.1 diwakili oleh nomor soal 7, 12, 13, 14, dan 15. Seperti contoh yang sudah dibuat, mata pelajaran PPKN pada KD 3.1 tema 1 Susan mendapatkan nilai 85 dan tema 2 mendapatkan nilai 75. Di mana tema 3 dan tema 4 tidak ada KD 1 di dalamnya. Begitu juga dengan nilai pada KD 3.2, 3.3, dan seterusnya. Di mana nanti nilai penilaian harian didapatkan 80, nantinya dijumlahkan dari nilai tema 1 dan tema 2 atau dicari dengan rata. Begitu juga dengan nilai penilaian tengah semester mendapatkan nilai 75 dan nilai penilaian akhir semester mendapatkan 70. Yang nantinya mendapatkan nilai KD sebesar 76. Di mana dapat menggunakan rumus untuk mencari nilai KD yaitu 2 kali NPH atau nilai penilaian harian ditambah nilai penilaian tengah semester ditambah nilai penilaian akhir semester dibagi 4. NAKD 3.1 sama dengan 2 kali 80 ditambah 75 ditambah 70 dibagi 4 menghasilkan 76,25 yang dibulatkan menjadi 76 untuk KD 3.1. Dan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Susan mendapatkan nilai KD sebesar 85 pada KD 3.2. Di mana tema 1 Susan mendapatkan nilai 80, tema 2 mendapatkan 90. Yang nantinya dijumlahkan NPH-nya akan menjadi 90, NPTS 80, dan NPAS 80. Yang nantinya akan mendapatkan nilai KD sebesar 85. Sama seperti contoh rumusnya, yaitu NAKD sama dengan 2 kali NPH ditambah NPTS ditambah NPAS dibagi 4. Jadi NAKD 3.2, di sini saya mengambil contoh pada KD 3.2, yaitu 2 kali 90 ditambah 80 ditambah 80 dibagi 4 sama dengan 82,5. Dan untuk mencari
nilai mata pelajaran, yaitu dengan mencari rata-rata dikurang nilai KD. Di mana pada nilai KD sebesar 76 ditambah 85 ditambah 73 ditambah 84 ditambah 91 ditambah 80 ditambah 87 ditambah 85 ditambah 80 dan ditambah 75 yang nantinya akan dibagi 10 yang menghasilkan 81,6 yang nantinya dibulatkan menjadi 82. Dan untuk mata pelajaran PJOK sama seperti PPKN dan Bahasa Indonesia. Untuk menentukan nilai KD menggunakan rumus 2 kali NPH ditambah NPTS ditambah NPAS dibagi 4. Di sini saya menggunakan KD 3.2 yaitu 2 dikali 70 ditambah 90 ditambah 80 dibagi 4 hasilnya 75. Dan sama untuk mencari nilai mata pelajaran yaitu rata-rata dikurang nilai KD, di mana rata-rata nilai pada mata pelajaran PJOK Susan yaitu 818 dibagi jumlah KD yaitu 10 sama dengan 81,8 yang dibulatkan menjadi 82. Dan untuk mencari nilai keterampilan yaitu di sini ada KD 4.1 praktik pertama Susan mendapatkan 90, praktik ketiga mendapatkan 80. Dan untuk skor mendapatkan 90. Di mana nantinya dalam praktek tersebut nilai yang tertinggi akan dijadikan skor. Seperti contoh KD 4.9, praktek pertama mendapatkan 80, praktek kedua mendapatkan 70, dan yang praktek ketiga mendapatkan 85. Sehingga diperoleh skor yaitu 85, karena 85 adalah nilai yang paling tertinggi di antara ketiga praktek tersebut. Di mana untuk mendapatkan nilai akhir dari pelajaran PPKN yaitu menentukan rata-rata skor semua KD dibagi jumlah KD. Dan di sini mendapatkan nilai akhir 83. Dan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai praktik pada KD 4.1 praktek pertama yaitu 95, praktek ketiga 80. Dan sama seperti yang sebelumnya, nilai yang tertinggi akan dibuat menjadi skor akhir, di mana nantinya untuk menentukan nilai mata pelajaran praktik Bahasa Indonesia yaitu menentukan rata-rata dari skor dan dibagi jumlah KD yang menghasilkan nilai akhir 89. Untuk mata pelajaran PJOK juga sama. Dalam ketiga praktik, nanti skor yang dibuat adalah skor yang tertinggi. Seperti contoh pada KD 9 mendapatkan skor 80, nilai 80 pada praktik pertama, dan praktik kedua 70, praktik ketiga 95. Dan nantinya akan dibuat di skor yaitu 95, karena 95 adalah nilai yang tertinggi pada ketiga praktik tersebut. Dan untuk mencari nilai akhir dari mata pelajaran PJOK sama yaitu dengan mencari rata-rata dari semua skor dibagi jumlah KD yaitu 92. Dan untuk menentukan predikat, kita menentukan KKM terlebih dahulu, di mana KKM-nya yaitu 70 dan panjang intervalnya 30
per 3 sama dengan 10. Untuk rentang predikat, A sangat baik, yaitu A lebih besar dari 89 dan A kurang dari atau sama dengan 100. Dan untuk rentang predikat B lebih besar dari 79 atau B lebih kecil sama dengan 89. Untuk rentang predikat C lebih besar dari 70 dan C lebih kecil dari atau sama dengan 79. Untuk D atau perlu bimbingan, yaitu D kurang dari 70. Dan yang terakhir yaitu untuk penulisan raport pengetahuan muatan pelajaran PPKN, di mana sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas, sekarang kita cuma langsung memasukkan nilainya saja, di mana muatan pelajaran PPKN nilai yang di atas mendapatkan 81 dan kita masukkan 81, dan untuk predikatnya yaitu B. Dan untuk deskripsi memiliki penguasaan pengetahuan yang baik, terutama dalam mengkreasikan konsep cinta tanah air dan bela negara dalam NKRI. Dan untuk dinilai keterampilan, yaitu sama seperti dinilai pengetahuan, di mana seperti yang telah kita buat di awal, kita masukkan langsung di kolom-kolom yang tersedia, di mana nilai dari keterampilan PPKN yaitu 83, predikatnya B, dan untuk deskripsi memiliki penguasaan keterampilan yang baik dalam mengatur kegiatan yang mencerminkan konsep cinta tanah air. Yang kedua yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk nilai pengetahuannya 82, predikatnya B. Untuk deskripsi memiliki penguasaan pengetahuan yang cukup baik dalam memahami isi ungkapan perasaan dalam teks cerita inspiratif, bahkan menelaah struktur kebiasaan isi teks. Dan untuk nilai pada keterampilan bahasa Indonesia atau praktik, untuk nilainya 89, predikatnya A, dan deskripsinya memiliki penguasaan keterampilan yang baik, terutama di dalam pengungkapan perasaan dalam cerita inspiratif. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran PJOK dalam penilaian pengetahuan mendapatkan nilai 82, predikatnya B, dan deskripsinya yaitu memiliki penguasaan pengetahuan yang baik dalam memahami kombinasi gerak permainan bola besar atau bola kecil. Sedangkan nilai pada keterampilan PJOK, nilai praktiknya menghasilkan 92 nilai dan predikatnya A. Deskripsinya memiliki penguasaan keterampilan yang baik terutama dalam mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak. Sekian video yang dapat saya buat. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan. Sekurang-kurangnya saya juga memohon maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.